kalangan generasi muda zaman sekarang, rasanya sudah tidak asing lagi mendengar nama Ayunda Faja Maudi atau kerap dikenal dengan Maudy Ayunda. Tokoh muda inspiratif yang berasal dari Indonesia ini lahir pada tanggal 19 Desember 1994 di Jakarta, Indonesia. Maudy Ayunda merupakan anak pertama dan mempunyai seorang adik perempuan bernama Amanda Khairunisa yang lahir dari pasangan Didi Jasmadi dan Maureen Mudjo. Ia juga telah mempunyai suami yang resmi menikah pada tanggal 22 Mei 2022 lalu dengan laki-laki kelahiran Korea Selatan yang bernama Jesse Choi. Suami Maudy Ayunda merupakan seorang pengusaha dan investor yang sukses. Riwayat pendidikan Maudy Ayunda. Sejak TK hingga kelas 2 SD, Maudy bersekolah di sekolah Al-Izhar. Namun setelah itu, Maudy pindah ke sekolah Mentari Intercultural School. Di sekolah barunya, mereka harus berbicara bahasa Inggris. Awalnya, Maudy kesulitan mengikuti pelajaran karena terbiasa dengan bahasa Indonesia dan Jawa. Namun, dia melihat kesulitannya sebagai tantangan untuk belajar bahasa baru dan mengejar ketertinggalannya. Maudy pun bersekolah di sekolah tersebut hingga tamat SMP. Kemudian, Maudy melanjutkan sekolahnya di Bridge School, Jakarta High School. Maudy bahkan mampu membayar biaya sekolah dengan uang tabungannya sendiri yang didapatkan dari karirnya menjadi model dan brand ambassador di berbagai merek. Selain berprestasi di bidang akademik, Maudy juga aktif di berbagai kegiatan dan organisasi sekolah. Setelah lulus SMA, Maudy memutuskan untuk melanjutkan studinya di luar negeri. Ia pun mendaftar dan berhasil diterima di berbagai universitas terbaik di dunia. Dan akhirnya, ia memilih Oxford University Inggris dengan jurusan Filosofi, Politik, Ekonomi atau PPE. 3 tahun setelah kelulusannya, Maudy memutuskan untuk melanjutkan studinya di jenjang S2 dengan beasiswa LPDP dan mengambil double degree untuk jurusan bisnis dan pendidikan. Hebatnya, Maudy Ayunda hanya membutuhkan waktu 2 tahun untuk menuntaskan studi S2-nya. Kini, terdapat 3 gelar yang melengkapi namanya menjadi Ayunda Faja Maudy, BA, MA, MBA. Selain dalam pendidikan, Maudy Ayunda juga berprestasi dalam dunia hiburan. Maudy Ayunda memulai karirnya di dunia hiburan sebagai aktris pada tahun 2005 dengan memerankan Rena di film yang berjudul Untuk Rena. Karena peran tersebut, ia mendapatkan penghargaan aktris utama terpilih di Festival Film Jakarta 2006 yang di saat itu ia baru berusia 11 tahun. Sejak saat itu, karir Maudy Ayunda sebagai aktris film semakin melejit. Ia membintangi sejumlah film layar lebar seperti Sang Pemimpi, Rumah Tanpa Jendela, Tendangan dari Langit, Malaikat Tanpa Sayap, Perahu Kertas, The Naked Traveler, serta Habibie dan Ainun 3. Tak hanya pandai berakting, Maudy juga menunjukkan bakatnya di dunia musik dengan merilis album pertama yang bertajuk Panggil Aku pada 2011. Album perdana Maudy tersebut berisi 10 buah lagu dengan single utamanya yaitu Tiba-Tiba Cinta Datang. Selain itu, Maudy sering didapuk untuk mengisi soundtrack film yang dibintanginya, misalnya dalam OS film Perahu Kertas. Lagu tersebut mengantarkannya sebagai pendatang baru di belantika musik Indonesia. Ia dinominasikan dalam Anugerah Musik Indonesia 2013 untuk kategori pendatang baru terbaik dan karya produksi original soundtrack terbaik. Maudy juga pernah berduet dengan penyanyi David Choi pada tahun 2014. Lagu ini berjudul By My Side dan masuk nominasi Anugerah Musik Indonesia 2015 untuk kolaborasi pop terbaik. Di akhir tahun 2015, Maudy juga merilis single Jakarta Ramai ciptaannya sendiri. Ia juga meraih penghargaan sebagai Female Single of the Year pada ajang Indonesia Choice Awards di tahun 2017. Maudy juga merilis single Kejar Mimpi dan Kutunggu Kabarmu. Tahun 2018, Maudy juga merilis albumnya ketiga yang berjudul Oxygen.
Album tersebut masuk nominasi Anugerah Musik Indonesia 2018 sebagai album pop terbaik. Ia juga mendapat nominasi untuk solo wanita pop terbaik untuk single Aku Sedang Mencintaimu dan karya produksi kolaborasi terbaik untuk single We Don't bersama Teddy Aditya. Selain itu, ia juga terlihat sebagai penyanyi lagu resmi Pesta Olahraga di FIBA Asia 2018. Lagu berjudul Song of the Victory itu dinyanyikan bersama sederet musisi ternama tanah air di antaranya Once Michael, Vidi Aldiano, dan Lesti Andriani. Ia juga merilis single Goodbye yang merupakan lagu pamitan sebelum ia berangkat ke Amerika Serikat melanjutkan pendidikan di Stanford University. Selain pada dunia hiburan, Maudy Ayunda juga menaruh perhatian pada dunia pendidikan, sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Pada tahun 2015, ia pernah berkesempatan mendampingi Perdana Menteri Inggris saat berkunjung ke Jakarta. Pada Maret 2017, ia juga ditunjuk sebagai juru bicara melawan perbudakan modern di Istana Wakil Presiden. Pada tahun sebelumnya, Maudy terpilih sebagai wanita inspiratif Indonesia, influencer digital terbaik, dan milenial paling berpengaruh. Selain itu, prestasi terbaru Maudy Ayunda, ia mendapat kesempatan untuk menjadi juru bicara G20 di Indonesia. Demikianlah perjalanan karir hingga prestasi Maudy Ayunda yang sangat menginspirasi. Keteladanan tokoh. Mendengar kisah hidup Maudy Ayunda, ada 7 hal yang bisa dipelajari dari kisah hidupnya. Yang pertama, Maudy mengajarkan bahwa kita tidak akan pernah bisa mendapatkan apa yang kita inginkan kalau kita tidak bekerja keras. Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha, jadi jika menginginkan hasil yang baik, maka berusaha lebih baik lagi. Yang kedua, seperti Maudy yang hidup sendiri di negara lain untuk belajar, dia memacu kita untuk menjadi pribadi yang mandiri dan tidak terbiasa merepotkan orang lain. Apalagi saat kita sedang berada jauh dari keluarga kita. Sebisa mungkin kita harus bisa menjaga diri. Yang ketiga, Maudy menggunakan waktu liburan kuliahnya untuk berkarir. Hal ini menunjukkan bahwa dia tidak membuang waktunya dengan percuma. Sebaliknya, dia menggunakan waktu yang dia punya untuk berkarya lagi dan lagi. Kita sebagai anak muda pun juga sebaiknya menggunakan waktu dengan baik. Selama masa muda, gunakanlah waktu yang kita punya untuk berkarya. Yang keempat, Maudy mengajarkan kita tidak memilih-milih teman. Dari pengalaman Maudy yang pernah kuliah 2 hari, buat bertemu dengan banyak teman dari berbagai negara. Dalam pertemanan, hendaknya kita tidak perlu memilih teman harus yang seperti apa atau harus yang bagaimana. Yang penting, pertemanan itu jelas dan membawa dampak baik bagi diri sendiri. Yang kelima, selain cemerlang di bidang akademik, Maudy juga ahli dalam bidang kesenian. Karena itulah, dia mengajarkan kita untuk jangan lupa melakukan hal yang kita sukai. Walaupun kita memiliki kemampuan dalam satu bidang, jangan pernah lelah belajar hal lain dan lainnya lagi. Yang keenam, Maudy menggunakan hasil buku pertamanya untuk disumbangkan kepada korban tsunami di Aceh. Dia mengajarkan kita sebagai anak muda bukan hanya untuk terus berkreasi, tetapi juga dia mengajarkan kita untuk tidak pernah lupa berbagi. Yang ketujuh, Maudy Ayunda mengajarkan kepada kita sebagai anak muda untuk membuka diri terhadap berbagai macam peluang. Tidak peduli bagaimanapun dan apapun kekurangan yang kita miliki, seharusnya kita bisa memaksimalkan masa muda kita menjadi masa terbaik yang pernah terjadi dalam hidup kita sendiri. Meraih apapun yang kita mau, berkarya sebanyak-banyaknya, pergi ke tempat yang kita sukai, dan berbahagia dari hasil usaha kita sendiri.